Ya ini bukan series tapi ini getaway reality show ya. Di sini ya emang kita benar-benar having fun doang. Kita emang ngelawak, kita jadi diri kita sendiri. Gimana sih kita di balik layar, gimana sifat asli kita kalau nggak on cam, ya itu semua ada di sini gitu. Jadi emang kita jadi diri sendiri tanpa batas. Untuk pengalaman pertama kali itu seperti apa? Reality show. Jawab nggak? Boleh. Apa? Pengalaman pertama kali? Iya, buat Seru, kalian reality show seperti apa? Seru, surprising, mengejutkan. Banyak ngakak. Sama menurut saya sih kalau di reality show ini apa ya? Maksudnya dituntut untuk lebih mikir gitu. Emang iya? Bukan mikir sih, lebih ke kan kita nggak dikasih tahu skripnya apa kan. Jadi kita nggak sebebas itu juga, kita ada mikir-mikirnya juga sebenarnya. Jadi kita Apa batasan kita? Iya. Kita boleh seberapa bebasnya? maksudnya kalau syuting biasa kan udah ada skripnya gitu. Ini kan nggak ada. Di sini kita mikir karena kita harus bikin gimana sih supaya ini tetap menyenangkan gitu lah maksudnya kan. Maksudnya sih- supaya nggak kita diem duduk nonton TV gitu loh. Jadi Karena kita sih- emang ya udah kita ngelakuin aktivitas gitu. Bercanda-bercanda. Jujur pas baru banget nih episode 1 kita day one scene 1 itu bener-bener kita awalnya sih rada-rada kaku dulu bingung gitu. Makin kesana bisa. Melihat referensi nggak sih kayak dari reality show kan udah banyak tuh di luar, melihat dari referensi itu juga kah atau seperti apa nih risetnya kalian? Toto handle. Sideman. Beneran nonton itu? Segmen. Gitu. Sebenarnya kita mungkin nonton ya untuk mengetahui nantinya mungkin bakal gimana ya dibikinnya. Tapi ternyata agak berbeda juga dari ekspektasi. Karena mungkin ekspektasi kita berkiblat sama yang dikasih referensi itu apa yang Jepang ya kalau nggak salah ya. Lu dapet nggak? Oh enggak. Gue dapet dari siapa berarti ya? Oh iya, gue sempat ngeliat beberapa referensi, satunya yang reality show Jepang dan ternyata agak berbeda ya. Tapi bukannya berbeda gimana, itu tetap seru dan tetap reality gitu. Tadi kan kalian bilang sempat kaku, mungkin gimana cara kalian mencairkan suasana satu sama lain? Dengan saya ngebully Mohan. Bener. Kalau dari saya rela untuk dibully kalau saya. Kita lebih bercanda aja gitu, emang ya udah jadi ide sendiri. Ya karena awalnya kan masih kayak ini ada kamera sini, ada kamera situ, tapi lama-lama setelah 2 jam kita mulai terbiasa dengan kamera di sekitar kita gitu. Jadi ya lepas aja. Ada nggak mungkin kegiatan yang memang kayak hobi kalian masing-masing gitu yang akhirnya menyatukan chemistry kalian? Ada, kita ada ngelakuin Main bola. Oh, main bola ada. Terus Ada yoga juga. ada yoga, Nge-gym kita ada juga. diving, terus ada Nge-gym. nge-gym Ya. gitu. Jadi emang kita ngelakuin aktivitas ya yang normal people lakuin sehari-hari. Itu sih. Dari reality show ini mungkin kalian jadi tahu satu sama lain apa mungkin yang fakta apa yang baru ketahuan di reality show? Kayaknya nggak ada juga deh. Maksudnya kita mau udah tahu sama lain juga sejak syuting ya kan. Iya. Lebih ke kita spend time aja dengan kepribadian kita masing-masing gitu. Jadi kita benar-benar ngelakuin hal seakan-akan ya kita apa ya, bukan beracting gitu. Kita benar-benar dalam apa ya, aspek diliputi karena temen gitu. Bukan karena aktor satu sama lain, tapi karena temen gitu. Kita hangout sebagai teman, bukan sebagai aktor gitu. Ada yang mungkin 3 fun fact dari masing-masing yang akhirnya ketahuan gitu, fun fact dari masing-masing aja gitu. Entah itu keunikannya dan Ada kok. Ayo, Bercanda. Dari sana sini. boleh deh. Pakai yang bagus-bagus ah. Kayaknya bagus-bagus aja. Untuk menjaga. Masa enggak? Ada tentang percintaan. Awal mula pacaran sama masa kecilan. Itu gimana tuh? Iya, fun fact dia. Fun fact-nya 3. Nggak dijelasin mau juga? menjelaskan boleh. Aku jelasin satu ya. Dulu aku ompong. Kecil, itu aja sih. Kayak semua orang ngomong deh. Semua orang ompong. Ompongnya beda, 6 tahun aku ompongnya. Wih, Offside. cukup fun fact kan? Fun fact ya, cukup fun fact. Iya. Terus fun fact kita tahu soal kita sempat ada curhat time ya sama Patu. Oh iya, Dia sempat iya. fun fact dia ternyata ya. Nah, kita juga di sini mengajarkan untuk stop bullying. Karena kita juga mendengarkan cerita Devatu, dia curhat gimana dia masa kecilnya dan dia ngalamin ada bullying, dan kita di sini nggak suka gitu. Kita mendengarkan ceritanya dan ya udah kita kasih masukan, kita ngobrol gitu sih. Kalau kamu? Apa sama? Fact apa lagi ya? Mungkin dari fun fact-nya ini apa namanya? Fun fact Raffi. Tadi kita ngobrol bareng Raffi tuh. Apa tuh? Ternyata Raffi ini lagi kuliah sekarang.
Itu kan udah sesuai sama jadwal nggak sih? Gitu. Iya, cuman pasti nggak banyak yang tahu kan ya, Raffi kuliah nggak ya, Raffi kuliah ternyata. Ya udah kamu tenang. 3 kan? 1, 2, 3 cukup. Apa mau lagi? Enggak kan 3 fun fact kan? 1, 2, 3 udah. Oh iya udah. Oh, apa lagi? Oke. Saya ada satu lagi fun fact. Apa? Yang nyutradarain Private Bodyguard Getaway Beda sama itu sama kayak yang nyutradarain LOL di Prime Video kalau kalian nonton. Sutradaranya sama. Tahu nggak Prime? Bagus tuh, itu fun fact bagus tuh. Tumben lo bener. Tumben lo bisa ngomong. Bagus tuh. Sutradaranya sama. Jadi sesukses apa tuh si LOL itu? Semoga sukses itu juga. Ya, nanti ada masih Private Bodyguard Getaway 2. Enggak. 5, 6, 7. Oh, Semuanya. iya, iya. Terus cuma 2. Oke. Oke. Pokoknya. Oke, jangan lupa untuk saksikan. Enggak, saya cabut. Oke. Mungkin alasan lu apa sih mengambil kan beda daripada yang lainnya sih. Jadi kan mungkin ada tantangan tersendiri atau lain-lainnya. Pertama, kenapa aku ngambil Private Bodyguard Getaway reality show ini karena emang aku penasaran. Aku pengen tahu gimana sih sistemnya kalau misalnya kita syuting untuk reality show. Itu pertama itu penasaran, dan yang kedua emang aku juga kangen dengan lawan main aku yang di Private Bodyguard ini karena kita udah cukup dekat semuanya. Jadi ya udahlah, ada rasa kangen yang pengen ketemu lagi, pengen ngelakuin project bareng lagi. Nah, terus yang ketiga katanya juga ini batu loncatan untuk ke season 2. Kemungkinan besar bakal ada Private Bodyguard season 2. Gimana tapi lu selalu tampil awet muda sampai tadi dibilang masih kelihatan kayak SMA gitu. Enggak ada apa-apa sih, enggak ada rahasia awet muda apa. Ya gini-gini aja sih, mungkin karena rambutku pendek udah. Tapi gimana sih mungkin kesulitannya, seberapa sulitnya dibandingkan dengan project kamu sebelumnya? Kalau dibilang kesulitan, sebenarnya sih cuman yang awal-awal karena kita belum menyesuaikan, belum pernah ngelakuin reality show. Susahnya itu ya kita masih kaku, yang masih kayak ini kita boleh nggak sih ngomong gini, ini kita boleh nggak sih nyeplos gini. Ternyata setelah kita ngelakuin di hari pertama kita udah mulai nyaman, habis itu ternyata nggak susah, sama sekali nggak susah. Emang kita jadi diri masing-masing aja di sini gitu. Mau untuk chemistry-nya sendiri gitu dengan para lawan. Kalau itu sih udah chemistry udah deket banget sih karena kita udah syuting Private Bodyguard yang 15 episode, jadi kita semua udah kenal cukup dekat ya, jadi gampang lah. Cuman yang kadang-kadang yang susah itu ngatur anak-anak itu lah. Jadi kayak di sini jadi kayak aku yang ngelit, oke kita kesini, jadi agak capek di situnya. Terus harus membedakan nggak sih kayak antara urusan pribadi dan juga apa yang ada di dalam film ini? Reality. Enggak juga, karena kita juga emang jadi diri sendiri yang kadang-kadang ya kita ngomong tanpa kita sadarin ada kamera, kita ngomong aja, kita ngobrol ya, kita curhat tanpa ngerasa ada kamera gitu. Ya udah, jadi nggak terlalu bingung untuk misahin diri sendiri sama itu ya. Ini kan reality show ya, berarti keseharian kamu dilihat sama kamera. Iya, benar. Mungkin ada nggak sih kayak kurang nyamannya gitu? Karena Ada kan bagian privacy kamu. Awalnya pertama kali aku dikasih tahu di sini ada kamera segala macem, yang paling aku tanya sih ini spot-spot kayak misalnya toilet segala macem nggak ada kan. Nah di situ doang sih, tapi kalau misalnya itu udah nggak ada, udah aman sih, jadi nggak masalah. Tapi kamu sendiri kan pernah nyampein kalau misalkan kamu itu pemalu ini menerima reality show. Nah, ya aku sih lebih ke karena penasaran sih. Aku pengen nyobain sesuatu hal yang baru, jadi makanya aku coba ambil ini supaya aku dapat pengalaman baru. Tapi itu menjadi fun fact gitu, kamu yang sebagai pemalu. Gimana sih mungkin menyesuaikan dirinya? Ya gimana ya, cuman dengan mulai membiasakan diri aja sih, cuman ngobrol aja banyakin. Terus kita juga, aku juga ngobrol dengan kru di sana supaya aku bisa nyaman dengan mereka di situ, baru bisa lepas semuanya gitu. Seorang aktor Iya, Sandrina nggak bisa hari ini ada kesibukan. seorang aktor kan kalau pemalu agak unik ya, mungkin gimana cara kamu gitu, udah banyak mission juga. Karena sebenarnya aku nggak sepemalu itu, cuman pemalu ya kadang-kadang aja kalau misalkan disuruh ngelakuin sesuatu yang agak absurd ya di situ baru malu, yang atau enggak pertama kali ke lokasi gitu. Cuman ya itu bisa diakalin dengan saya ngobrol dan jadi dekat dengan semua orang. Tapi sempat nggak ada kegiatan mungkin yang kayak jadinya all karena kamu sendiri gitu? Oke, kayak gitu.
Kalau kayak gitu sih untungnya kan kita selalu ada sutradara di lokasi. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba melenceng dari karakter pasti diingetin. Dan biasanya kita juga kalau misalnya kayak gitu kan kalau kita udah akrab sama orang malah jadi bahan ketawaan aja. Kok kenapa jadi kayak gitu sih? Sorry ya sekali lagi kayak gitu sih. Untungnya kita selalu diawasin oleh sutradara sih. Itu pemalunya karena memang ada hal yang di-insecurein kah atau apa sih? Nggak tahu. Enggak juga sih, emang karena dulu tuh aku tuh lebih ke anak rumahan dulu soalnya gitu, tapi pas ke Jakarta ya mulai membiasakan dengan saya ngobrol dan berbaur gitu sih. Seberapa anak rumahan? Masak juga di rumah kah atau seperti apa nih anak rumahan? Kalau anak rumahannya ya emang cuman main game aja sih. Main game karena juga saudara aku juga banyak kan, aku punya anjing juga di Bali, jadi ya udah main-mainnya sama situ aja gitu. Kamu sendiri pemalu mungkin karena introvert kah atau memang Enggak sih, jadi ya emang gitu aja, aku juga nggak tahu, susah diomongin ya kayak gitu. Susah jelasin. Oke. Kak, sedikit dong kemarin habis anniversary sama Melenceng nih jawabannya nih. main bareng sedikit aja gitu. Apa nih? main bareng juga kan? Di sini? Ya, chemistry-nya ya biasa. Kita emang biasa ya. Di sini kelihatan banget sih gimana kita kalau misalnya kita di luar kamera gitu loh. Ya kayak gitu. Nanti chemistry-nya ditunjukin di situ lah. Ini manis banget gak sih pacaran bareng pacar kan? Kalau itu udah jelas. Kamu juga baru Andis nih seperti apa sih pembahasannya? Sedikit aja. Ya akhirnya aku habis anniversary pacaran 2 tahun sama dia. Udah jadi ya udah kita merayakan dengan cara makan bareng dan aku kasih surprise bunga udah. Kamu sama Sandrina kan sama-sama aktif nih, udah banyak project. Cara kalian mungkin gimana masih nyempetin quality time-nya? Ya sesimpel kadang-kadang aku main ke lokasi dia, kadang-kadang kalaupun kita ada libur bareng ya udah kita jalan aja, kita kemana, kita ke mall kayak atau nonton bioskop atau kita makan gitu sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Dengan saya sering teleponan, chatan. Tapi senang nggak sih kayak hubungan kalian tuh tiba-tiba ada rezekinya gitu? Maksudnya berbuah rezeki yang baik gitu. Di sini kan project bareng, sebelumnya Jadi juga ada banyak beberapa project project bareng juga gitu. Kalau itu sih nggak tahu ya, aku percaya ya udah mungkin itu emang jalannya Tuhan gitu ya. Udah aku percaya ya mungkin Tuhan ngasih kita emang project bareng supaya kita lebih bahagia atau gimana kan nggak tahu. Mungkin ya udah aku happy aja lah kalau misalnya dapat project bareng ternyata menghasilkan gitu. Apa project bareng ini jadi quality time juga? Bisa jadi. Udah terakhir gak sih kamu muda nih jadi Oke, thank you ya. Oke, pertanyaan mulai lancar.